Jadi saat kau menderita, Allah sedang mendekat. Lu jangan curhat kepada orang lain. Oh, pas banget nih. Siap. Karena penderitaan itu adalah singgasananya Allah bertahta di situ. Siapa yang mampu menikahi penderitaan itu dengan benih ikhlas, maka yang terlahir adalah kebahagiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Guru, ketemu lagi dengan saya Ali Coboy. Dan kali ini tamu gua nih spesial banget. Dia tuh senior gua masalahnya. Dan mohon maaf kalau misalkan gua agak grogi ya. Nah, ini namanya panjang banget. Raden Rizky Mulyawan Kartanegara Hayong Denada ya? Denda. Denda Kusuma Di Kusuma. atau alias Dik doang. Itu aja lo sebut. Panjang banget. Panjang bro. Itu Sumpah. aja lo sebut. Lah iyalah kan gua harus ini dong, harus sesuai. Basa-basi dulu ya. Basa-basi dulu. Nah, Balik. dia ini seorang aktor, aktivis, pembawa acara, penyanyi. Potong rumput gue juga bisa. Yang Apa kabar lo, apa kabar? Baik bos. Luar biasa. Thank you banget, ini udah diundang. Ganteng lo nggak luntur. Itu kan jadi bikin tamu grogi. Oh, gitu. Masya Allah. Ini guys, kita lagi ada di rumah goa. Rumah goa nih tempat apa ya? Kulinernya Bro Dik doang. Ini udah berapa lama sih bro, by the way? 1 Maret 2021. 1 Maret 2021. Sebagai tempat makannya. Tapi sebagai rumah udah tahun 2000-an ya. 2000-an. Berarti ini pada saat pandemi lu buka? Sebelum kandang jurang doang sudah ada ini dulu. Kandang jurang doang awalnya di sini. Iya. Di bawah rel kereta api, di atas tanah 250 meter. Oke. Melebar jadi 500 meter. Terus gue tinggalkan karena gue punya kandang jurang doang. Iya. Terus pada saatnya, pada waktunya ya dia balik lagi di sini. Oke. Cuman kalau kandang ruang Kandang jurang doang itu kan udah lama banget ya. Dari tahun 2000-an awal atau 90-an akhir itu? Kandang jurang doang tuh cikal bakalnya tahun 93. 93. Di Kemayoran, Blok A, nomor 53, Kemayoran Gempol, Komplek Angkasa Pura. 93 sampai 95 nih. 93 iya. Break, karena gue pindah ke Ciputat. Oke. 97 sampai 99. Break lagi, karena gue sibuk dengan dunia keartisan. Iya. Presenter. Menabung, jadilah kandang jurang doang. Oke. Berarti awal cikal bakal lu tuh dari kandang juang doang itu ya? Jurang, lu inget jurang aja. Kandang jurang doang. Grogi ya. Kandang jurang doang, oke. Nah, berarti dari situ karir lu mulai, terus lu waktu itu kan buka usaha apa sih, kayak sekolah? Bukan alam usaha gitu, dia, tempat keseimbangan aja. Oke. Karena sekolah kan melulu banyak tugas kala itu ya. Bener. Dia, wajah pendidikan kan berubah setelah pandemi. Dulu pulang jam 4 masih bawa PR. Makanya kandang jurang doang itu menjaga keseimbangan. Bagi gue tuh keseimbangan akan melahirkan leluasa dalam bergerak. Dan leluasa dalam bergerak akan melahirkan kewajaran. Gue sebenarnya ingin dengan izin Allah melahirkan orang-orang yang wajar aja hidupnya gitu. Wajar. Iya. Definisi wajarnya gimana, bro? Dia tidak berlebihan. Ya, dia hidup di dalam kesederhanaan. Bagi gue kesederhanaan adalah kebersajaan. Levelnya kan miskin, ikhtiar, berusaha jadi kaya. Udah kaya, hiduplah sederhana. Karena orang sekarang makin udah kaya makin ingin kaya kan gitu. Kalau misalkan kita boleh flashback sedikit nih, awal karir lu itu start from umur berapa sih bro? Kalau yang gue baca lu start dari 15 tahun, lu bikin komik. Iya. Bener gak sih? Ya hobi gue cuma bisa gambar. Gambar. Ya. Seneng olahraga. Jadi gue masa menanti cukup panjang pingin sekolah di sekolah seni. Masuklah gue di IKJ. Kalau di sekolah umum gue nggak ada prestasinya. Oke, sama ada. dong. Nggak beda sama gue dong. Gue juga gitu. Ya otak kanan mulu yang main. Terus. Ya. Gambar. Begitu masuk IKJ. Gue jadi orang yang kelulusannya terbaik. Iya. Lulus dari IKJ juga terbaik gitu. Desain grafis. Ya. Desain grafis. Dari situlah gue jalan bareng tuh antara nyanyi sama mendesain. Oke. Gue nyanyi malam di WC, siangnya gue bikin covernya. Bikin cover. Jadi untuk gue sendiri. Iya. Lo tau nggak dulu kaset tuh kan suka ada. Ini kita masih bicara kaset ya, mungkin milenial yang nggak tahu. Kaset kosong lo tau kan? Dulu BASF ya. Iya. Aku bikin C60 apa
Iya, C90. Iya, Ya. kalau 90 kusut ya. Kusut. Nah, Motornya mesti pakai itu tuh, pensil. jadi dari situlah gue mulai mendesain untuk cover gue sendiri. Nah, tahun 97 kan, 98 krisis ekonomi ya. Krisis Krismon 98. Ya, 97 gue ngeluarin album tuh, yang Iya. pertama, album Pulang. Dapat sambutan. 98-nya itu, 98-nya gue gagal karena ada resesi ekonomi. Iya. Promosi Krismon. nggak bisa berjalan, Iya. toko kaset semua tiarap, Iya benar. kayak gitu. Terus mulai gue masuk ke dunia entertain, jadi presenter bola. Lo Oke. tahu kan itu ya? Nah, tapi gini, lu sebelumnya kan lu kan mendesain cover nih beberapa artis. Titi DJ juga termasuk di situ. Iwan Fals, Iwan Fals. Atik Sibi, Kaitna, Cowboy. Gigi. Banyak lah ya, Banyak. ada ratusan artis lah ya. Oke, dari situ lu akhirnya membuat lagu ya, single. Gue ngeliat ada peluang di situ. Ah. Gue coba tawarin sama produser gue, kamu yakin, jalan. Musika ya. Yang edarin distributornya Musika, tapi itu HP Record. Udah almarhum juga Pak Hadinya. Pak Hadi. Judul lagunya yang hits waktu itu Pulang ya. judulnya. Nah, lu bisa ceritain nggak kenapa judul lagu Pulang, terus esensi lagunya apa tuh, bro? Ya semua yang pergi pasti berpulang kali. Dan menyiapkan untuk pulang itu tidak sesederhana ya. Iya. Karena pulang itu panjang sekali. Panjang tahapannya. Memang waktu pergi kita menyiapkan segala-galanya, tapi begitu pulang jauh lebih banyak yang harus kita siapkan. Benar, setuju. Ini udah bicaranya udah. Ya pulang ini overall. bicara tentang cinta yang merindu. Tidak banyak orang cinta tapi nggak lahir kerinduan. Ya semua orang pasti pulang dan gua harus menyiapkan jiwa yang tenang untuk kembali pulang. Tranquility ya, ketenangan ya. Oke bro, dari situ berarti kan genre-nya gitu kan, itu berarti kan religi ya sebenarnya. Ballet sih, Balance. ballet. Oke. Oh ballad ya. Oke. Berarti dari situ lu mulai next albumnya atau single berikutnya lu keluarin jeda-jedanya. Jangan takut, dulu jangan Jangan takut. Tapi ya sekali lagi gagal di situ karena promosinya ya. Dan itu juga kena masalah waktu itu ada lagu gue yang judulnya Digoda Bencong. Nah, itu banyak waria-waria yang protes. Akhirnya terkendala lah soal promosinya. Oke. Udah gak baik gitu. Dari situ mulai masuk ke dunia presenter. Presenter. Sebagai Dan presenter bola. di musik gue juga dapat penghargaan AMI Award sebagai penyanyi balada terbaik. Oke. Terus produser terbaik. Di sport juga gue mendapatkan 5 kali Panasonic Award. 5 kali Panasonic. Dan terbaik juga. Waktu itu tandemannya siapa bro? Gue kadang sendiri, kadang Mocok Baba, kadang-kadang sama Aci. Untuk liganya? Gue sama Aci ya. Gue ada acara Planet Football namanya. Planet Football, ya. Ya Planet Football itu sama si Reza gue. Reza Oreo dulu. Reza Oreo. Udah gede orangnya sekarang. Oke, dari situ karir lu berarti musik udah, terus lu sebagai desain grafis. Lu sebagai seorang aktivis juga nih bro. Maksudnya aktivis apa bro? Bisa lu Ya gue elaborasi? sih cuma karena melihat pendidikan gue agak-agak kacau. Gue ingin orang-orang jangan ada yang sekacau gue gitu. Maka gue undang orang-orang yang banyak talentanya, ada kebisaannya untuk berbagi di kandang jurang doang. Sebenarnya mereka nggak belajar dari gue cuma pingin, kan gue begini nih, punya sekolah dulu kecil, sekolah-sekolahan lah, nggak maju-maju, 9 orang aja selama 2 tahun. Nah gue bilang, ya Allah jadikanlah gue orang terkenal, kalau terkenal gue bisa ngajak orang lain. Dan ternyata begitu gue terkenal, gue pendusta di hadapan Allah. Gue justru mengabaikan mereka semua. Maka ketika di puncak ketenaran, gue seperti ditagih janji gue gitu sama Allah. Ya udah gue tinggalkan dunia semua yang gemerlap itu untuk mengabdi kepada Allah melalui kandang jurang doang itu. Oke. Berarti kalau materi yang diajarkan di kandang jurang doang itu Seni rata-rata. seni rata-rata. Rata-rata seni. Sesuai dengan kapasitas muridnya masing-masing. Kayak lo nih, bagaimana cara membawakan acara, public speaking, lo bisa di situ. Kan itu juga seni juga sih. Iya. Keindahan-keindahan juga. Ya. Berarti di situ ada musik juga.
Ada Ya, melukis juga. ada melukis, ada musik, ada tari, ada perkusi dulu ya. Ah, Ya, ada vokal. Ya, tapi sekarang udah berubah nih. Oke. Banyak perubahannya. Nah kalau sekarang udah berapa nih siswa-siswinya tuh? Gue nggak pernah ngitungin. Dulu gue rajin ngitungin. Hmm. Dulu gue pingin seolah-olah mecahin rekor. Gambar kaos 1000 yang datang 3.500. Masya Allah. Akhirnya gue stres gitu. Akhirnya gue berkaca pada Rasulullah. So. Rasulullah itu hanya dengan 4 sahabat atau 10 sahabat yang tersirat dan tersurat sampai 1400 tahun yang lalu masih diingat. Gitu. Daripada gue ribuan tapi nggak ada yang melekat gitu. Lu mencetak generasi Ya artinya bahwa atau tokoh gue bicara kualitas bukan kuantitas. Ya gue nggak punya harapan di sana, Le. Gue membangunnya dengan cinta. Bagi gue cinta itu memberi harapan tanpa pernah berharap. Dia mau datang, dia mau pulang, dia mau pergi atau nggak datang selamanya, nggak jadi pikiran buat gue. Yang penting gue istiqomah. Rumah gue di depannya kan. Iya. Kita ibadah di atas sejadah. Kandang jurang doang bagi gue adalah sejadah di luar sejadah sholat gue. Jadi gue langsung mengaplikasikan gitu. Gak usah nunggu momen hari kebangkitan nasional baru bikin ini, Ramadan baru bikin ini. Enggak, Terus istiqomah. istiqomah. Sudah ada jadwalnya gitu. Oke, berarti so far yang siswa atau siswi yang udah lu cetak nih, ada nggak sih yang udah langsung terjun ke dunia profesional? Dan dia Ya, dikenal gue sebagai juga nggak apa? pernah terlalu memperhatikan itu. Hmm. Karena kandang jurang doang tuh beda dengan sekolah-sekolah yang lain. Oke. Sekolah yang lain kan daftar, harus bayar, jadwalnya jelas. Iya. Kalau ini kan cuma kelas minggu sama kelas sore hari aja gitu. Oke. Beda bagi gue sekolah, sahabat semua, adalah tempat mengasah. Dan mengasah itu tidak perlu di sekolah. Iya. Dia boleh di bawah pohon, di persimpangan jalan, di dalam bus, di halaman depan rumah. Kalau pengertian belajar itu di sekolah, apa yang terjadi lo lihat sendirilah. Di jalanan nggak ada adab, Iya, iya. di persimpangan nggak ada adab, di dalam kendaraan umum nggak ada adab. Gitu. Iya. Gue emang merubah itu semua lah. Atas kehendak dia juga, minta pertolongan dari dia. Masya Allah, keren. Berarti memang di sini lu mengutamakan kualitas manusia yang dimanusiakan gitu. Dan yang harus mempunyai akhlak atau adab itu tadi, bro. Ya, tapi sebenarnya nih ya, jujur gue ya, gue yang belajar lah. Oh. Gue yang belajar, demi Allah gue yang belajar. Gue jadi dari situ gue jadi, ya kadang-kadang gue merasa tubuh jasad gue dewasa ya. Tapi tubuh rohania gue masih anak-anak. Oh, iya. Gampang marah, iri, dengki, tumbuh kebencian, melahirkan dendam. Penyakit hati. Ya? Makanya gue yang belajar, gue pastikan gue yang belajar. Gitu. Oke, dari situ Termasuk tuh Li, sama pepohonan, angin, udara, tanah, cahaya. ayat kauniyah berarti. Iqra bismi rabbika aja. Jadi baca nggak hanya sekedar baca letterlek atau narasi, tapi bacalah alam, kejadian juga termasuk nggak, bro? Luar biasa. Nama lo emang, nama lo tuh Pertanyaan, emang kayak pertanyaan. sahabat Nabi Ali ya. Sahabat yang paling cerdas tuh. Kayaknya nggak perlu diajarin kalau gitu. Silakan jelasin Li. Ini ada ngambil video dong. Agak slow. Ambil kegiatannya aja. 1 menit aja buat di itu ya. Pakai yang lebar. Ah. Oke. Ini gue ngasih kerjaan sama edit. Iya. Ikan makannya diedit dulu kan ini. Bro, itu kan udah lu lakuin semua presenter, udah lu mendapatkan award sebagai untuk dunia seni, untuk desain grafis, lu mendapatkan award, lagu lu juga, ya kan? Terus sampai titik ini, Yang paling berharga di antara yang berharga. apa tuh? Gue membawa obor Olimpiade 2008, jam 8, tanggal 8, 2008, di negara paling besar di dunia yang sekarang sedang berjaya di Cina. Itu gue sendiri itu Pak. Serius, 2008? Gue lari, orang kan 1 etape. Iya. Gak tahu gimana rencana Allah. Gue 2 etape. Jadi gue bisa menyanyikan selesai lagu Indonesia Raya. Ini jarang ngomongin ya. Insight. Gue keluar air mata, tapi gak ada yang nyaksiin gue. Dunia yang Iya, merekam meng-capture itu. Nah gitu Li kira-kira. 2008, Soalnya tadi lo ngomongin soal penghargaan.
Iya. Gue jadi itu penghargaan tentang itu. Itu penghargaan terbesar. Iya, jadi gini teman-teman, gue kan bukan olahragawan, ya. Dan terlalu banyak atlet yang harus membawa obor. Tapi kenapa Olimpiade milih gue? Qadarullah. Satu, Kenapa, Bro? karena jangankan Indonesia, dunia telah kehilangan anak muda kala itu yang hidupnya mau menginspiring untuk hidup orang lain. oke. Itu langka itu ternyata. Oke, Dan lo oke, tau nggak? oke. Gue kan di Sawah Baru ya, di Ciputat, dekat pinggir sawah. Gue pikir nggak ada yang lihat, ternyata Allah tuh ya Basir yang maha melihat. Dan ya Allah, gue tuh menerima penghargaan itu selain berlari di puncak tertinggi bangunan yang saat itu dibangun oleh Cina sebagai bangunan tertinggi. Sekarang mah sudah ada yang lain. Iya, iya, iya. Iya. Jadi Sekarang Burj Khalifa. jadi sesuatu yang nggak mungkin gue pikir. Iya, iya, iya. Dan di situ golden moment lu tuh. Ya, makanya gue pingin juga menginspirasi teman-teman. Mengabdilah kepada Allah, bekerjalah untuk Allah. Lakukanlah dengan passion. Maka jangan lo menuntut ilmu, banyak ilmu untuk bekerja, bukan. Tapi belajarlah ilmu untuk mengenal bahwa Allah itu yang maha berilmu. Maha berilmu. Ya, nanti ilmu punya karomanya sendiri kok. Masya Allah. Tapi jangan sampai kita beragama mengharapkan karoma gitu. Iya, iya, Tetap mengharapnya kepada Allah. Iya, iya. Siap. Oke, Bro. Kalau misalkan gue boleh tanya nih, suka duka, sukanya dulu lah di kehidupan lu sebelumnya nih, pada saat lu jadi jaya-jayanya di entertain sebagai presenter, itu seperti apa sih, Bro? Sulit ya gue ceritain soal suka duka ya. Karena bagi gue setelah gue belajar, penderitaan itu adalah hari raya gue. Oke, penderitaan adalah hari raya buat lo. Kapan seorang hamba merayakan hari raya di hadapan Tuhannya? Saat penderitaan itu datang padanya. Cakep Dan, jawaban buat lo. Jadi saat kau menderita, Allah sedang mendekat. Lu jangan curhat kepada orang lain. Oh, pas banget nih. Siap. Karena penderitaan itu adalah singgasananya Allah bertahta di situ. Siapa yang mampu menikahi penderitaan itu dengan benih ikhlas, maka yang terlahir adalah kebahagiaan. Jadi bahagia itu kondisi spiritual seorang hamba berada di puncak marifat, dia belajar mengenali Allah dan telah berjumpa dengan Allah. Karena kalau dibilang bahagia itu apa, pasti persepsi dong. Iya. Materi. Ya, punya Lamborghini, Iya. tinggal di apartemen, ternyata nabrak 13 orang. Tinggalnya sekarang di Sukamiskin. Orang pikir pergi haji akan bahagia, ternyata pulang pasangan minta berpisah. Kali ideal ya suami istri berangkat haji ya, ternyata anaknya narkoba. Jangan-jangan bahagia itu sebuah kata yang tercipta dari yang maha pencipta, agar kita terlena mencari bahagia, tapi lupa mencari sumber yang memberikan kebahagiaan. Masya Allah, keren. Jadi bahagia itu sangat menipu daya. Tapi sederhananya mungkin gini ya, bahagia itu apa yang kamu miliki kamu bisa nikmati. Gitu. Tapi seberapa waktu kamu bisa menikmati itu? Iya. Bayi yang lucu sebentar lagi dewasa. Iya. Istri yang cantik dan seksi sebentar lagi tua dan lemah tak berdaya. Kan gitu. Tapi begitu lo mengenal Allah, selesai hidup lo udah. Melihat masalah, lihatnya Allah. Terus gak usah lo sibuk menyelesaikan masalah, mencari sumber masalah gak perlu lah. Kata Allah, tugas hamba adalah beribadah. Nanti masalah biar aku yang menyelesaikan, kan aku yang ngasih juga. Gitu kata-katanya. Itu bukan ranah kita lah ya, kalau di situ ya. Ya, tapi silakan lah, banyak motivator yang menjelaskan. Carilah akar masalah ya saudara. Semuanya dari Allah. Coba lu bisa ngulangin kata-kata gue nggak? Gue cuma sekali ngucapnya. Hidup itu sudah ditulis oleh Allah, tapi belum dicatat oleh malaikat. Hidup itu sudah ditulis oleh Allah, tapi belum dicatat oleh malaikat. Iya, lu kesini tiba-tiba lu ditabrak sama orang, jatuh nyusruk. Kan udah ditulis, Li. Begitu lu ngerespon gini, kurang ajar lu ya. Lu langsung disilang, tintanya merah, simbolnya api,
tempatnya neraka kali. Alhamdulillah. Tapi kalau langsung bilang astagfirullah ya Allah, lo baca Al-Fatihah, mudah-mudahan 7 turunan lo, keluarga lo, nggak ada yang begitu dan nggak ada yang korban karena itu. Lo kan langsung dicontreng, tintanya biru, simbolnya air, tempatnya Amin amin ya Allah. surga. Amin amin. Jadi setiap kejadian itu sebenarnya untuk mencatat amalan soleh lo. Keren. Ya masa jadi ketipu daya nih. Iya. Ya. Jadi bagaimana kita menyikapi pada saat kejadian itu menghampiri gitu ya. Mana ada nabi yang tidak menderita. Iya. Terus lo bilang dia menderita gitu. Enggak. Dia bersama Allah. Mujahadah tuh ya. Iya kelihatannya dia penderita, padahal enggak. Karena jangankan nabi, wali aja. Penderitaan dan kebahagiaan itu sama saja. Iya. Yang dilihat adalah Allah, gimana dia bisa menderita. Nih sekarang ya, Nabi siapa ya? Nabi Yunus. Nabi Yunus. Ditelan apa itu? Ikan paus. Mati nggak? Enggak. Hidup kan? Hidup. Kita bicara tentang keselamatan. Yang nyebrang laut, Nabi Musa, mati nggak? Enggak. Kan diselamatkan. Diselamatkan. Yang kena air bah, Nabi Nuh. Nabi Nuh. Nabi Isa, lo mati disalib atau dia diangkat derajatnya ke surga? Diangkat. Kita bicara tentang semuanya keselamatan, kebahagiaan, kemuliaan. Jadi bukan bicara tentang derita dan kematian, bukan. Nah, itu yang pengen gue tanyain. Proses lu untuk mempunyai mindset seperti sekarang ini tuh, itu apa bro yang Ya gue belajar dari Ali lah. Ayolah, Sayyidina Ali kan luar biasa. triggernya tuh apa bro gitu? Maksudnya kan, Gua nggak nih tahu mun- lu dulu ya. Nih tapi- bismillah ya teman-teman. Gue nih mundur dari dunia entertain. Bukan gue lagi surut. Oke. Bukan lagi gue nggak laku. Gue lagi bawain acara Piala Dunia 2006 apa Piala Eropa gitu. Terus gue pamit di atas panggung. Orang pemilik RCTI masih ada di bawah gue kok itu lagi nonton. Begitu turun gue bilang sama produser gue pamit ya. Kayaknya gue udah nggak dapet di sini gitu loh. Hati gue kosong, nggak nyaman. Mulai dari situlah gue mulai mencari apa sih yang dikatakan kita ini semuanya satu garis tarikan cahaya dari Nur Muhammad. Mumin itu bersaudara. Di mana saudaranya li? Kadang-kadang lu sama Islam ribut lu. Iya, benar. Cuma beda pengajian aja ribut, apalagi beda aliran. Makanya gue coba mencari tahu sebenarnya siapa sih diri gue ini. Lalu tubuh ruh gue ini siapa? Gue belajar semuanya. Jadi justru dalam puncak ketenaran lu nggak mendapatkan ketenangan. Iya. Ternyata tuh lampunya hanya menipu daya aja li. Lampu strobo, lampu blitz, lampu 5 kilo, lampu apa lagi li yang ada di sana li? HMI. Iya. Semuanya cuma bikin gue terang dan glowing, ternyata Iya. gue kosong gitu. Nah dari situ lu Pasti lo ngalamin juga lah. Sekarang mau tanya lu ya. Jangan dong. Pasti penderitaan lo lebih gila lagi. Jangan dong. Memang dia lebih muda sahabat. Tapi gue yakin penderitaan dia lebih gila lagi. Ya nggak sih? Kata. Iya nggak mungkin enggak lah. Karena lo ketika gue jelasin apapun, yang tertariknya pada sisi-sisi itu. Iya, menarik soalnya. Ya, kan lo dulu berguru juga sama Uje, Agus Idwar, ya nggak? Iya. Pasti lo dunia-dunia itu sudah teramat-amat sangat dekat. Cuma kadang-kadang kita kan terlalu dunia lagi nih. Bener. Dunia. Fluktuatifnya turun. Makanya ini semacam wal asri kepada diri sendiri, ya, kepada Ali dan kru-kru nih. Terutama bos lo tuh. Bro, dari situ lu mulai belajarnya tuh ke apakah seorang ustadz kah, apakah ke pengajian atau Sekarang lo ada di rumah gua ya. Coba lo bayangin, gue belajar tentu pada guru-guru. iya kelihatan sih ini. Ya, Iya, ya. ada foto-fotonya. Setiap orang adalah guru gua. Sampai nanti kita akan berjumpa dengan guru sejati di hati kita al-alim yang maha berpengetahuan. Tapi lo lihat gak pohon gua itu? Ini harusnya rumah gua ini ke sono kali. Pohon ini gua tebang kan, jadi luas dong. Iya. Tapi gua nggak berani lo nebang pohon. Heeh. Karena gue menganggap dia saudara tua gue yang dia tinggal lebih awal daripada gue. Coba lu lihat pohon ini. Iya. Harusnya ke sana kan. Ini gue belokin demi pohon tumbuh coba. Iya. Jadi kalau teman-teman ke goa, harus ke goa, wajib ke goa. Iya. Ya. Rumah gua. Gak perlu dekat dan yang jauh lah. Kamu lihat gimana saya cara menghargai kehidupan gitu. Dulu saya tidak menebang dia, saya memelihara dia. Sekarang ketika goa, jadi rumah goa,
Wah, kerindangan dia ini yang menjaga gua gitu. Iya, iya. Berarti semua tuh ada apa ya? Filosofinya lah buat lu ya. Iya, 47 ayatnya kok di Al-Qur'an tentang pohon. Eh, ayat ke-6 di surat Ar-Rahman, pepohonan dan tumbuhan semuanya bersujud padaku. Masya Allah. Sekarang kan orang bangun masjid, bagus-bagus ya, Li ya? Iya, iya, iya. Betul nggak? Kagum nggak lu Wah, ngeliatnya? kagum, kagum. Tapi pohonnya ada nggak, Li? Ditebas, Bos. Jadi orang kagum sekarang sama masjid, kagum sama yang buat. Padahal lo lihat ya di dalamnya, ada orang nggak jikiran berlama-lama di situ, sholawatan berlama-lama di situ. Ya. Kalah sama masjid-masjid di pondok pesantren yang sederhana, bersahaja, tapi orang betah di situ karena banyak pohon rindang di sekitarnya. Sekarang gue tanya sama lo, yang berzikir itu tentu yang hidup kan? Iya, iya. Tembok atau pohonan? Pohon. Kita ingin masuk surga, surga itu jannah, jannah itu taman yang indah. Lu gimana pengen masuk surga, lu menjaga keseimbangan dengan menanam pohon aja enggak. Kan digambarkan begitu banyak. Apa ciri-ciri kiamat nanti? Begitu banyak pohonan yang tumbuh nanti di Jazirah Arab. Jazirah Arab. Sekarang udah mulai tuh. Kalau kita lihat udah mulai hijau. Walau alam hujan, bisa mulai ya. walau alam tuh ya. Pasti terjadi kiamat, tapi gua nggak tahu kapan. Oke. Karena Oke. iman kita ya. Iya, iya, insya Allah. Oke bro, ini pasca lu mulai berproses, mulai berhijrah lah let's say gitu ya. Itu ada kendala-kendala apa bro? Sebagai seorang seniman juga. Ya nggak ada. Gua sih alhamdulillah nggak ada. Karena itu menuju kebaikan. Pasti yang nuntun kan Allah. Iya. Enggak lah, enggak. Maksudnya lu ada konversi nggak dari yang Ya sebelumnya? kan hijrah itu perjalanan sebuah hati ya. Iya. Hati kan yang berpindah. Dari yang baik ke tempat yang jauh lebih baik lagi. Awal hijrah kita melihat Rasulullah itu dari Mekah ke Madinah. Ya. Apa yang dia katakan, tebarkanlah salam. Salam itu ternyata nama Allah, Rahman, Rahim, Malik, Kudus, Salam. Salam itu artinya bukan selamat, tapi yang maha mensejahterakan. Jadi gue tinggal di Goa, gue harus berupaya salam, mensejahterakan dulu tempat ini. Baru selamat isi yang di dalamnya. Tapi orang mengartikan salam dengan selamatan. Jadi jangan heran kalau orang berbondong-bondong masuk Islam, dia sekedar cari keselamatan tanpa membuat kesejahteraan. Oke. Jadi harus ada hablum minanas ya. Hablum minallah, hablum minanas. Balance, seimbang. Islam tuh ya adil, adil. Vertikal, horizontal. Cakep. Ada pertanyaan? Biasanya Wildan yang nanya. Nah bro, sekarang kalau misalkan memadukan ini bro, budaya dengan dakwah. Kalau menurut lo gimana nih? Ya budaya kan asal katanya dari adab. Adab itu perilaku. Kalau dibaca panjang Arab, adab jadi peradaban. Perilaku manusia itu tergantung dari adab yang berlaku di situ. Menjadi kebudayaan nanti. Tapi intinya banyak keindahan di situ. Seni adalah keindahan. Iya. Keindahan itu pada awalnya sudah ada di surga. Lalu jatuh terpercik menetes ke bumi. Bumi awalnya indah, Li. Tapi terkontaminasi oleh manusia. Al-Baqarah sudah menjelaskan itu. Ya Allah, kenapa kau menciptakan manusia? Bukankah manusia akan merusak isi bumi? Jadi baru turun agama itu setelah manusia beranggapan dirinya Tuhan, Li. Iya. Playing God gitu ya. Taurat, Iya. Jabur, Injil, Quran, ya, yang gue tahu itu. Jadi dulu suku Inka membunuh musuhnya, minum darahnya, memakan dagingnya, masuk sini peradaban melalui seni tarian. Dia memeluk agama Inka, Li. Inka. Nonton ya, Apokalipsto ya. Apokalips. Apokalipso. Apokalipso. Iya. Mel Gibson ya. Mel Gibson. Keren ya. Film abadi ya. Tapi itu emang benar-benar diangkat dari truth story itu ya. Terus orang Yunani menyembah patung. Iya. Masuk peradaban dengan kebudayaan, dengan seni. Ada seni skenario teater. Dia memeluk agama Yunani. Paduan suara, seni paduan suara. Orang menjadi penginjil. Kita nih, Li. Lihat peradaban kita. Lo nanya ini kan? Iya. Bangsanya bangsa budak orang Arab. Ya. Hobinya berperang. Iya. Masuk seni mendakwah.
dia bisa menaklukkan Persia dengan dakwah. Hurufnya acak-adut, Iya. masuk seni kaligrafi, tidak ada tulisan yang lebih indah dari kaligrafi. Kaligrafi. Perempuan gak punya pesona, mereka budak. Masuk seni berbusana muslimah, mereka jadi terhormat. Dimuliakan. Kasar orangnya makan daging, tinggal di pasir gurun-gurun. Begitu masuk seni membaca Al-Quran, Iya. tidak ada kitab yang bisa dilombakan demikian syahdu dibacanya. Ya nggak sih? Lo lihat itu nggak sih? Iya, iya, iya. Jadi lucu kalau sekarang orang ngomong, kita harus beragama tapi singkirkanlah kesenian. Kesenian. Ya nggak mungkin, karena seni itu keindahan. Iya, iya. Dan Rasulullah itu adalah yang maha indah. Dia juga seniman, tapi tidak bisa dibilang seniman. Karena dia bukan hanya mempercantik kota Madinah, tapi dia mempercantik seluruh isi hati manusia. Masya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Muhammad SAW. Ya kan begitu? Iya, Ri? iya, iya. Iya kan? Keren, keren, keren. Maka gua harus menjadi seseorang pengikutnya yang membuat keindahan nih. Iya. Bermanfaat. Sebaik-baiknya umat kan bukan yang karirnya bagus, Iya. tapi yang bermanfaat bagi orang lain gitu ya. Lia. Masya Allah, keren, keren, keren. Umati. Siap, Syekh Dik doang. Masya Allah, keren, keren. Oke, dari sini lu udah mengalami lah fluktuasi kehidupan, naik turun. Dan akhirnya lu, Li, kita belum foto berdua, Li. ya ini tugas buat editor lagi. Jangan diedit ya. Ini gue yang mau foto sama dia. Lo perhatiin itu. Ya, kerendahan hati itu perlu, Li. Video, Li. Salah, Li. Video. Salah, Li. Kan jarang, Li, ya. Lo lagi podcast begini Ya, kan? belum pernah, bro. Nah, iya. Gue tahu kita harus buat sesuatu yang berbeda. Ya enggak? Nah, kuis nih. Mantap. Di antara kita siapa yang ganteng? Kurung di Senior eranya, lah. di eranya. Senior lah, senior. Aduh. Gua tuh kalau bilang gua ganteng, gua lagi memuji siapa yang menciptakan gua. Daripada kita menghinakan diri gua pesek. Kan nggak bagus. Ciptaan siapa nih? Ya. Alhamdulillah hujan ya, Li ya. Barokah, barokah. Tamu bubar. Tamu Makasih, bubar ya? Allah. Pada masuk semua. Ini hujan di bulan Rajab. Rajab itu bulannya Allah. Allah memberikan ayatnya berupa hujan. Lambang cinta yang terbesar untuk kehidupan dan manusia. Gue tuh selalu berdoa kalau hujan turun. Berkah ya? Pertama, gue minta ampunan. Sebanyak hujan yang turun atas dosa-dosa gue yang banyak. Yang kedua, gue minta dilimpahkan rizki dan rahmatnya, mafiroh dan lain-lain. Amin, amin. Sebanyak hujan yang turun. Amin, ya Allah. Oke, bro. Sebagai closing statement mungkin dari lo ya. Buat teman-teman, apa, sobat. Lo lah nasihatin gue lah. Jangan dong. Senior dong. Kalau lu luas nih, Li. Ini soalnya ada yang lagi ini nih. Kenapa Banyak nih? masalah. Hidupannya. Apa? Sama Dia bini? Butuh bujangan. Sama belum, bini? belum. Dia mau nikah soalnya bulan tahun ini insyaallah. Masalahnya di mana dulu? Hah? Masalahnya? Di-spill nggak nih? Nggak usah ya? Ya udah, gue ngomongin aja nih buat teman-teman. Kita terinspirasi dari kru ya. Tapi kita nggak sebut. Namanya siapa, Li? Wildan. Wildan. Wildan, lo kan mau nikah, Dan. Gue ingetin aja bahwa kebersamaan lo adalah PDKT. Apa tuh? PDKT itu topeng-topeng yang dipakai. Dan seberapa kuat dia membawa topeng-topeng itu, tentu dia tidak mampu selamanya. Maka ketika lo menikah nanti, Dan, akan ada tulisan selamat datang penderitaan. Jadi jika engkau menemukan penderitaan pada bahtera maliga rumah tanggamu, yang salah itu bukan pernikahannya, tapi bahan bakarnya. Jangan lo ngomong cinta, teman-teman, jangan ngomong cinta pada pasangan. Cintamu hanya milik Allah. Lalu dengan pasanganmu, kau cukup saling mengikhlaskan. Ikhlas jalan bersama dalam suka dan duka untuk menjemput cintanya Allah. Masya Allah. Konkret.
nanti Allah akan memberikan nama-nama yang indah, syakinah, mawadah, warahmah. Sama Nyaman, tentram, damai, sejahtera, cinta yang merindu, mawadah, mampu mawadai lingkungan. Warahmah, mendapatkan pancaran cinta kasih dari cukup hanya dari Allah. Jadi teman-teman semua, ketika engkau memutuskan untuk berpisah, apalagi Anda berucap cerai, Anda telah memilih jalan yang dibenci oleh Allah. Tidak akan ada kebahagiaan dari pernikahan yang berikutnya. Pernikahan kedua, ketiga, empat, dan seterusnya nggak akan pernah ada. Karena sejatinya kebahagiaan itu tidak didapat dari manusia, tapi dari Allah itu sendiri. takbir. Allahu Akbar. Masya Allah ya, keren nggak? Keren tuh pakai dasi dong gue. Enggak dong, pakai. Oke, bro, Nyanyi dong, Li. jangan dong. Nyanyi, Nggak enak. nyanyi dong, Li. Nyanyi Bro dong, Li. senior jangan, Li, jangan. nyanyi dong, Li. Gua kan ece-ece gua. Nyanyi dulu lagu lu gimana, Li? Receh. Lagu lu gimana? Ah, Yang nggak hitsnya, yang nggak hits. Malu gua, bro. Rapnya aja. Yang rapnya aja. Jangan musrik, bro. Musrik itu rapnya. Serius. Musrik kalau kita mendoakan Allah. Ini orang cuma nyanyi doang. Ah, jangan. Yang rapnya aja. Sungguh aku. Sungguh aku Sungguh ku sayang Allah. Misalnya. sayang Apa? Allah. Oh, lagunya lagu hip hop ya? Gitu. Ya pop-pop. Pop pop kreatif ya? Itu lagu baru aja yang religi itu yang Oh, ada lagu Oh, lo promo harus bayar sama gue. Ya teman-teman, gue Thank you senang banget kedatangan Ali. Gue nutup aja, Li ya. Silakan. Kan belum pernah lah. Belum. Acara namanya apa, Li? Seguru. Seguru. Sering sharing. Sharing. Seguru namanya. Iya. Maksudnya gimana? Seguru. Itu artinya tingkatan. Hah? Seguru. Seguru maksud kita ini semua dalam sekolahan yang namanya dunia. Ya sahabat, sampai di sini aja acara podcast Seguru bersama dengan presenter kita yang luar biasa, Ali Coboy. Ya. Ini program nggak sembarangan. Ya. Kenapa gue suka? Temanya luar biasa. Seguru. Gak banyak guru sejati dalam hidup ini. Ya. Banyak guru yang hanya bisa mengajar, tapi tidak bisa mengantarkan. Apa ciri-cirinya guru sejati? Apa tuh? Pertama, dia menjadi teladan atas ucapannya. Yang kedua, kita dekat dengan dia, didekatkan kepada Allah. Yang ketiga, nggak ngomongin duit. Lo mau belajar ini, lo bayar segini. Biasanya nggak begitu. Makanya jangan bikin guru kita menderita. Ketemu guru, kita bayar dia, biar dia nggak mikirin pekerjaan. Sampai di sini aja, jangan lupa subscribe, apalagi nih? Komen, Like, and share. Ya, saya minta banget. Ya, dia nggak akan minta, gue yang minta banget. Karena gue pingin dia monetize dan bisa menghidupi kru-kru yang masih muda-muda dan mau kawin lagi bulan ini. Iya. Dan kita memang di sini temanya tuh sedekah konten, bro. Oke, jadi kalau ini monetize pas gue nih, Iya. kita sedekahkan buat yang nikah. Masya Allah, amin. Mudah-mudahan ini Amin, ya pernikahan Allah. yang Pas luar lagi hujan biasa lagi. ya. Ini beneran ya, jadi teman-teman semua yang melihat ini, kalau lo nggak punya uang, pingin sedekah, caranya gampang. Lo subscribe, lo like, share, and comment. Sampai di sini aja, thank you semuanya. Kita perlu nyebut atu-atu nggak, Li? Siapa aja, Li? Boleh Irfan, Ambil kameranya dong, tolong. Kameraman. Agres, Ini siapa tuh? Irfan nih, Irfan, ini. operasional. Oh, ini bos lo nih. Agres, Agres, CEO, ini. Oh nggak usah nih, tamu. Ini. Fildan, Fildan, ada videographer, lagi? editor, Zaldi, Zaldi, ambil muka lo di sini. videographer, Li. editor. Oke, thank you ya. Oke, Bye. makasih banyak, Li, Syekh. Jazakallah. honor gue buat lo ntar. Thank you. Thank you.